Qin Yichen mendengar ini, mengungkapkan rasa terima kasihnya dengan senyuman. Bahkan dia merasa tidak masalah jika Huang Fuzhen memurnikan Seng Wudan untuk menyediakan Sekte Abadi Yuan Surgawi secara internal. Lagi pula, sekarang hubungannya dengan Sekte Abadi Yuan Surgawi sangat dekat, dan dari perspektif kepentingan, akan ada banyak tempat untuk bertarung dan bahkan mengandalkan Sekte Abadi Yuan Surgawi dalam pertempuran di masa depan dengan Gu Sui. Dengan dasar saling percaya, Huang Fuyi dengan cepat setuju. Ini adalah masalah sepele dan tentu saja dia tidak akan meminta keuntungan apapun dari Qin Yichen. Setelah menyelesaikan pasokan Seng Wudan, Qin Yichen merasa lega. Dia sama sekali tidak meragukan prestasi dan kekuatan Huang Fu. Tapi setelah menyimpan resep obatnya, Huang Fuzhen bertanya, Yichen, kemana kamu akan pergi selanjutnya? Jika kamu mempelajari alchemy Dao, tetaplah bersamaku. Jika Anda bingung, Anda dan saya dapat mendiskusikan satu sama lain. Saya dapat berbicara tentang satu sama lain alih-alih meminta nasihat dari saya. Terlihat bahwa Huang Fuyi menghargai Qin Yichen. Hari ini, hubungan antara keduanya adalah guru dan teman. Qin Yichen memikirkannya. Sepertinya tidak masalah di mana itu. Tetapi tinggal di Sekte Abadi Yuan Surgawi. Ada seseorang yang dapat diberikan saran oleh Xianxi. Oleh karena itu, Qin Yichen memutuskan untuk tetap tinggal. Sejak itu, ketiga orang di istana memiliki sesuatu untuk dilakukan. Huang Fu telah menyempurnakan Seng Wudan. Qin Yichen terus mempelajari senyawa perintah suci dan lengan merah bersiap untuk mundur. Pada saat yang sama, jauh di Sekte Abadi Sen Xiao, sebuah ruang meramu pil, ada bau aneh yang membakar dan omelan Gu Sui. Keji dan gagal lagi. Anak itu benar-benar tidak jujur. Wajah Gu Sui suram. Melihat sisa obat di depannya, dia bahkan tidak bisa mengingatnya. Sebelum dia bersentuhan dengan senyawa dan dia sudah lama tidak melayang di ruang meramu pil. Dengan lambaian lengan baju yang besar, meski bau yang menyengat bisa hilang, kecemasan di hati Sui tidak bisa hilang. Di atas perayaan, dia menyaksikan proses pemurnian Seng Wudan, dan tidak sabar untuk memecahkannya. Namun, setelah benar-benar mencobanya, Gu Sui menemukan bahwa tidak semudah yang dia pikirkan. Bahkan Gu Sui terkejut bahwa dalam hal kesulitan pemurnian, Seng Wudan sebanding dengan beberapa pik Sengdan, dan bahkan beberapa langkah lebih rumit. Ini membuat Gu Sui tidak nyaman. Qin Yichen hanyalah puncak gunung sebelumnya. Bagaimana dia bisa mengembangkan kidan seperti itu? Tahukah Anda? Apakah puncak dari puncak suci biasa dapat berhasil disempurnakan dan tingkat atas semuanya dua, apalagi penelitian dan pengembangan. Selain itu, Qin Yichen tidak mampu membayar Gu Sui dan yang lainnya dengan sia-sia. Meramu pil di tempat umum termasuk dalam meracik pil di tempat umum. Namun prosesnya bercampur dengan teknik dan tindakan yang membingungkan audiovisual. Oleh karena itu, Gu Sui tidak dapat sepenuhnya memahami Xinwu dari Sein Wudan dalam waktu singkat. Sementara Sui merasa kesal, ada seseorang yang mencari nasihat di luar lemari. Siapa? Gu Sui tidak senang, melambaikan lengan bajunya, tetapi dia melihat tirai tipis di pintu ruang rahasia, yang persis seperti siluet Gu Suyu. Tuan, ini hanya petisi belaka. Saat aku melihat Gu Suyu, wajah Gu Sui sedikit mereda. Saat yang pertama masuk, ada cahaya di matanya. Melaporkan kepada guru, Anda telah memerintahkan seseorang yang dikirim ke Sekte Abadi Yuan Surgawi untuk menyelidiki berita tersebut, dan ada kemajuan. Begitu ucapan ini keluar, Sui tiba-tiba menyala. Biarkan dia mengirim pesan. Saat berbicara, Gu Suyu mengeluarkan harta pembawa pesan, dan sesaat kemudian, dia melihat siluet seorang diaken, Sekte Abadi, muncul. Menghadapi Gu Sui, diaken itu cukup hormat. Saya telah melihat pemimpin militer kuil. Mata Gu Sui berbinar. Apakah kamu mengatakan kamu menemukan bagian bawah Qin Yichen? Melaporkan kembali ke orang dewasa. Terima kasih atas aibmu. Penjahatnya telah mengetahui dari mana anak ini berasal. Kecepatan. Gu Sui menantikan untuk melakukan beberapa pekerjaan pada Qin Yichen, dan diaken itu tidak berani menyembunyikan apapun. Bahkan dengan berita kematian diaken, Gu Sui tidak lagi mudah tersinggung. Tetapi sudut mulutnya bahkan menimbulkan cibiran, dan lampu pompa menjadi semakin berbahaya. Maksudmu, dari benua apa anak ini berasal? Apakah itu dari perang Korea Utara? Gu Sui bangga dengan ekspresinya, dan dia tahu detail Qin Yichen. Tentu saja, Sekte Abadi Sen Xiao tidak menemukan Qin Yichen dari 10.000 benua etnis. Karena hanya sedikit orang yang mengetahui hal ini, seperti Zhan Wuyuan, dan mereka pasti tidak akan menyebarkannya. Tapi hanya memeriksa benua Jizu sudah cukup untuk membuat hati Gu Sui tetap hidup. Kamu bilang, klan macam apa yang berperang dengan perang Korea Utara, dan bahkan Sekte Abadi Yuan Surgawi yang bermargani terlibat. Melihat diaken itu mengangguk, Gu Sui berkata, bagaimana dengan pertempurannya? Tuan, sekarang dalam keadaan cemas seimbang. Kedua belah pihak belum mengamankan chip satu sama lain. Oke. Gu Sui tersenyum. Seimbang, bukan? Lalu biarkan dia melakukan kekuatan untuk memutuskan kemenangan atau kekalahan. Mari kita pergi ke depan dan mencari tahu. Langsung.
Setelah dia akan mengundurkan diri, Gu Suyucai berkata dengan ringan, "Tuan, apakah Anda bermaksud meminta tetua marsial Dao untuk menyelesaikan benua seperti apa?" Gu Suyi menggelengkan kepalanya, tetapi senyumnya berlanjut. "Jangan terburu-buru. Pernahkah kamu mendengarnya? Ada juga beberapa dewa emas yang mendominasi benua. Faktanya, ngomong-ngomong, Gu Suyi sudah memiliki ide untuk menyelesaikan Qin Yichen dengan cara kekerasan. Bahkan lebih buruk dari Gu Suyu. Dia ingin pergi langsung ke Sekte Abadi Yuan Surgawi. Namun, Suyi akhirnya menyerah. Pertama, meskipun dia berbobot tinggi, Golden Immortal bukanlah adik laki-lakinya yang bisa memanggilnya untuk minum. Untuk resep obat, dia mengaduk selusin atau bahkan puluhan Golden Immortal. Saya khawatir Zhong Mei tidak akan setuju dengan mudah. Kedua, Gu Suyi khawatir Qin Yichen benar-benar cemas. Bocah 10.000 lebih suka giok pecah daripada utuh, dan memberikan resep obat majemuk dan ke sekte abadi lainnya dengan warna putih, dan bahkan ke pil master di dunia. Mengerjakan. Tapi sekarang, Gu Suyi merasa kesempatan telah tiba. Menghancurkan sekte abadi Yuan Surgawi agak sulit, tetapi dapat memengaruhi situasi perang komunitas benua. Apa yang tidak bisa dianggap Gu Suyi? Segera, saya melihat saudara perempuan saya Suyi mengeluarkan tokennya. Yuer, kamu mengambil token gurumu. Pergi ke Penatua Zhang. Pergi bersamanya ke daratan Jizu. Dan pertama-tama hubungi Jizu. Kamu tahu apa artinya menjadi guru? Gu Suyu memancarkan cahaya dingin di matanya. Dan dia segera memimpin. Guru, yakinlah. Serahkan ini pada para murid. Di dalam ruang rahasia, cibiran Gu Suyi bergema tanpa henti. Nak, tunggu lelaki tua itu menyelesaikan kampung halamanmu. Dan lihat bagaimana kamu bisa menahan kompleks dan... Beberapa hari kemudian, di kota Kekaisaran, aula besar, ayah dan anak Jievan mengerutkan kening di wilayah strategis benua Jizu. Sial, sekarang 3 wilayah pemberontak semuanya memiliki ahli yang duduk di kota, dan mereka dapat saling bergema. Dalam waktu singkat, kami tidak dapat menemukan tempat untuk menyerang. Wajah Jie Ming mendung, menggedor meja, dan tiba-tiba berpikir, ayah Kekaisaran, bukankah mata-mata kita telah menemukan pergerakan pencuri Qin Yichen selama berbulan-bulan? Bibir penggemar Vatikan terengah-engah, dianggap default. Ketika ayah dan anak dua menyebut Qin Yichen, wajah mereka tidak terlalu muram. Bahkan jika pertempuran Bei Hongyu telah berakhir selama beberapa bulan, Jie Mingming tidak melupakan rasa malu dan amarah karena kalah. Tapi apa yang paling menakutkan ayah dan anak dua adalah bahwa Qin Yichen tidak akan ditutup untuk membuat Seng Wudan. Selama beberapa bulan, berapa banyak dari anak itu yang harus disempurnakan?